Halo, apa kabar kalian semua? Semoga tetap semangat ya berlatih di rumah. Untuk hari ini, Mistika akan mengajarkan kalian cara membuat anyaman kertas sederhana. Pertama-tama, siapkan dulu peralatannya. Lalu kemudian kita siapkan kertas yang akan dianyam. Peralatan yang digunakan ada cutter, penggaris, penghapus, dan juga pensil. Siapkan juga 2 lembar kertas warna-warni ya. Usahakan menggunakan kertas dengan 2 warna yang berbeda. Untuk hari ini Mistika menggunakan kertas warna pink dan warna biru. Nah, sebelum mulai menganyam, kita harus buat dulu pola di kertas untuk kemudian kita potong menjadi serat-serat yang tipis agar bisa dianyam. Nah, caranya bagaimana? Kita akan membuat serat-seratnya dengan 2 arah yang berlawanan ya. Yang satu arahnya tegak lurus ke bawah atau vertikal, sementara yang satunya horizontal ya, jadi berlawanan arah. Besarnya masing-masing lembarnya adalah 1 cm. Oke, Mistika akan mencontohkan dulu cara membuat pola garis-garisnya ya. Gunakan pensil dan penggaris. Nah, agar tampak lebih manis dan lebih rapi, kalian bisa buat dulu bingkainya sekitaran kertas ya. Usahakan ketika membuat bingkai, di bagian dalamnya ini menyisakan ruang yang cukup besar. Jadi bingkainya jangan terlalu besar, bingkainya kecil saja, tidak usah besar-besar. Nah, sudah jadi bingkainya seperti ini. Tidak perlu terlalu besar ya, bingkainya kecil saja. Apabila sudah jadi bingkainya seperti ini, untuk yang pink akan Mistika buat garis yang memanjangnya ya. Jadi Mistika akan ukur di tepian sebelah sini dan juga di tepian sebelah sini masing-masing 1 cm. Mistika sudah tandai ya, masing-masing 1 cm. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi yang seberangnya, sisi yang sebelah sini ya. Apabila sudah ditandai kedua sisinya, sisi kanan dan sisi kiri, ingat ya, masing-masing jaraknya ini adalah 1 cm ya. Kalau sudah ditandai, kalian bisa hubungkan masing-masing garisnya yang tandanya ini. Nah, ini setiap garisnya ya, kalian hubungkan dari tanda yang di sisi kiri ke tanda yang sisi kanan. Nah, apabila sudah jadi seperti ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu sehingga kita bisa mengerjakan untuk yang kertas warna biru atau warna yang satunya. Kalau yang satu warna sudah digambar motif yang memanjang seperti ini atau yang horizontal, maka untuk kertas satunya kita buat garis yang pendek ya. Jadi garis yang vertikal. Nah, untuk yang biru ini kita tidak perlu membuat bingkainya karena ini nanti akan kita potong menjadi lembaran-lembaran kecil seperti ini. Untuk dianyam dimasukkan ke sini. Jadi tidak perlu pakai bingkai. Bisa kalian langsung tandai seperti biasa ya. Ukurannya sama, kita menandainya juga 1 cm ya. Yang pink Mistika sisihkan terlebih dahulu.
Untuk yang biru, lebarnya atau besarnya juga sama, masing-masing 1 cm ya. Jadi kita akan membuat bilah-bilah atau lembaran-lembaran seperti ini nantinya. Besarannya masing-masing 1 cm. Kita tandai dulu di sisi atas yang sini, masing-masing 1 cm. Kalau sudah, kita juga akan menandai di sisi yang bawah sama, masing-masing juga 1 cm. Nah, ini sudah Mistika tandai di masing-masing sisinya, masing-masing 1 cm ya. Kalau sudah, bisa kalian hubungkan tandanya, jadi nanti akan terbentuk garis-garis sama seperti yang pink tadi, cuman yang ini garisnya vertikal ya. Nah, seperti ini kalian lanjutkan sampai selesai ya. Nah, apabila sudah siap seperti ini kedua kertasnya, nah, maka kita siap untuk memotong. Untuk yang biru ini bisa kalian potong menggunakan cutter atau juga bisa menggunakan gunting ya, seperti digunting seperti biasa, seperti ini juga bisa. Nah, jadi kalian akan mendapatkan lembaran-lembaran seperti ini nantinya. Oke, ini bisa digunting saja. Lalu untuk yang pink, kalian bisa memotong garis-garisnya ini menggunakan cutter atau menggunakan gunting ya. Nah, untuk bagian tahap potong memotong ini atau cutter mengcutter ini, usahakan kalian didampingi dengan orang dewasa, atau kalian bisa minta tolong mama, papa, atau kakak atau orang dewasa yang ada di rumah ya. Nah, ini sudah siap untuk kita potong ya. Kalian bisa memotong garis-garis ini menggunakan cutter dan penggaris ya. Jadi ini bisa kalian cutter ya, sekalian cutter seperti ini mengikuti garisnya. Oke. Nah, nanti hasilnya kira-kira akan seperti ini ketika sudah di cutter ya. Kalian cutter mulai di tepian sini, setiap bilahnya, setiap garisnya kalian potong seperti ini. Ingat, ketika memotong menggunakan cutter, mintalah bantuan orang dewasa atau orang yang lebih tua yang ada di sekitar kalian. Nah, apabila di sekitar kalian tidak ada orang dewasa atau di rumah tidak punya cutter, kalian juga bisa memotongnya menggunakan gunting ya. Nah, kalian tetap bisa memotongnya menggunakan gunting yang ada di rumah. Hanya saja caranya agak berbeda. Untuk memotong menggunakan gunting, kalian harus memotongnya juga sampai tembus ke sini. Ya. Jadi yang kalian potong adalah sampai di sini. Nah, seperti ini. Ini kalian potong terus sampai ke atas. Ini bisa kalian pakai gunting kalau di rumah tidak ada orang dewasa yang bisa membantu atau mengawasi, atau ketika di rumah tidak ada gunting, tidak ada cutter maksudnya, kalian bisa menggunakan gunting.
Kalau untuk menggunakan gunting, kalian mengguntingnya dari ujung sini. Jadi ini terpotong, ya. Jadi garis ini terpotong. Nah, seperti ini. Ini nanti juga hasilnya sama saja, juga bisa seperti ini ya. Kalian gunting terus, tapi di bagian ujung yang satunya, yang sebelah sini, usahakan jangan sampai terpotong. Jadi seperti ini kira-kira nanti ya. Jadi yang bawah sini dipotong sampai lepas, tapi bagian pangkalnya atas sini jangan sampai terpotong lepas. Nah, ini bisa kalian lanjutkan sampai selesai. Ini kalian bisa seperti ini ya, pakai cara seperti ini kalau di rumah tidak ada cutter atau tidak ada orang dewasa yang bisa membantu memotong memakai cutter. Oke? Nah, kalau sudah siap lembaran-lembarannya, kita bisa mulai menganyam ya. Ini Mistika sudah punya yang biru, yang sudah Mistika potong-potong. Sengaja tidak Mistika potong sampai putus biar tidak berceceran ya, biar tidak hilang. Jadi ketika Mistika pakai, Mistika tinggal ambil aja seperti ini tuh. Nah, oke. Kita bisa mulai menganyam. Untuk anyaman yang pertama, Mistika akan mencontohkan cara menganyam anyaman sasa ya. Ini adalah anyaman yang paling sederhana. Oke, untuk anyaman sasa kita kerjakan satu persatu ya. Jadi satu di atas, satu di bawah, yang pinknya ya. Satu pink di atas, satu pink di bawah. Pink di atas lagi satu, di bawah lagi satu, di atas satu, di bawah satu. Nah, keluar masuk satu persatu bilah seperti ini. Nah, biasanya agar lebih mudah ini bisa kalian angkat seperti ini ya. Satu persatu, satu di atas, satu di bawah, satu di atas, satu di bawah. Nah, seperti ini. Ini kemudian bisa kalian geser ke atas. Perlahan-lahan. Nah, seperti ini ya. Bisa kalian geser ke atas perlahan-lahan. Lalu untuk yang berikutnya kita ambil lagi. Nah, kalau tidak lepas ini tidak berceceran, tapi nanti terserah kalian ya. Nah, lagi satu. Untuk yang berikutnya, kalau yang satu mulai dari bawah, ini kayak seperti ini, mulai dari bawah artinya. Untuk yang berikutnya, baris kedua dimulai dari atas. Seperti ini. Baris pertama dimulai dari bawah, maka baris kedua dimulai dari atas. Ingat, satu di bawah, atas, bawah. Ya, kemudian ini atas, ke bawah, ke atas, seperti menjahit. Ke bawah, ke atas lagi, lalu ke bawah lagi, atas, bawah, seterusnya ya. Seperti ini. Bila sudah penuh, sudah sampai ujung, bisa kalian geser ke atas. Nah, jangan sampai ada jarak seperti ini ya. Ini kalian harus rapatkan. Digeser pelan-pelan. Sampai tidak ada jarak lagi ya. Sampai tidak ada jarak lagi ya. Setiap garisnya. Nah, kalian geser. Oke. Nah, baris kedua sudah selesai. Lalu kemudian untuk baris yang ketiga, kalau sebelumnya sudah di atas birunya, berarti untuk yang baris ketiga birunya ada di bawah. Ya, seperti ini. Untuk baris ketiga birunya ada di bawah seperti baris yang pertama. Oke, di bawah ke atas, ke bawah, satu persatu ya. Satu
ke bawah satu kali, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, masing-masing satu-satu lompatnya ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kalian geser ke atas. Ingat, menggesernya harus sampai rapat, jangan sampai ada jeda seperti ini. Ya. Jangan sampai ada jeda yang seperti ini, tapi harus benar-benar rapat sampai nempel ke baris yang sebelumnya. Jadi harus kalian geser lagi perlahan-lahan. Menggunakan jari kalian geser perlahan-lahan, biar nggak sobek, biar nggak lungsut juga. Nah, rapat seperti ini. Oke. Untuk berikutnya sama seperti yang nomor 2 ya. Kalau mulainya yang ini sudah di bawah, maka yang berikutnya mulai dari atas. Jadi berganti-gantian, berselang-seling selalu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian lakukan sampai selesai atau sampai habis. Ya, ini adalah motif anyaman kertas yang paling dasar dan paling sederhana. Kalian lanjutkan sampai selesai. Nah, ini kemudian kalian geser ke atas. Nah, ingat jangan sampai ada jarak seperti ini, harus kalian dempetkan antara baris yang satu dengan baris yang lain. Harus menempel. Ya. Oke. Nah, ini adalah motif sasak. Ya, motif yang pertama motif sasak. Ini bisa kalian lanjutkan sampai selesai sampai bawah sini. Nah, ini sudah bagus ya. Ini motif yang paling sederhana dan paling mudah untuk dibuat. Untuk yang berikutnya, Mistika akan mencontohkan motif kepang ya, atau motif anyaman bilik. Bisa juga disebut anyaman bilik atau anyaman kepang. Dasarnya sama, yaitu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, hanya hitungannya saja dan mulainya saja yang berbeda. Untuk anyaman bilik, Mistika akan coba buat di bawah sini ya. Nah, untuk anyaman sasaknya nanti kan lanjutkan aja, kalau mau sasak bisa sampai selesai boleh. Tapi untuk berikutnya ini Mistika akan mencontohkan anyaman bilik atau anyaman kepang ya. Sama dasarnya keluar masuk, hanya hitungan dan awal mulainya saja yang berbeda. Untuk anyaman sasak bisa dua-dua seperti ini. Melompatinya adalah 2 garis seperti ini. Ya, lalu ke bawahnya bisa 1 seperti ini atau 2 juga bisa. Ya, jadi bisa ke atas 2, ke bawah 2 seperti ini. Ya, di atas 2, lalu ke bawah melompati 2 garis. Di atas lagi 2 garis, ke bawah lagi 2 garis. Nah, bisa kalian lanjutkan sampai selesai ya. Bisa seperti ini, atau bisa juga 2 di atas, 1 di bawah, 2 di atas, 1 di bawah, 2 di atas, 1 di bawah, 2 di atas, 1 di bawah. Seperti ini juga bisa ya. Mistika akan mencontohkan yang ini ya. Sama, bisa 2-2-2 atau 21-21. Sama ya. Mistika akan mencontohkan yang 21-21. 2 di atas, 1 di bawah, 2 di atas, 1 di bawah. Dempetkan lagi ke atas. Seperti ini. Ini lagi. Nah, untuk baris yang kedua, mulainya tidak dari ujung sini, tapi dari tengah-tengah antara 2 garis ini. Nah, mulainya dari sini. Ya, sama hitungannya 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Diingat-ingat ya hitungannya. 1, 2, 1, 2. Lalu kalian geser ke atas.
Ingat, harus nempel garis yang satu dengan garis yang lain. Nah, seperti ini. Untuk yang berikutnya, ingat, memulainya adalah di tengah-tengah yang berikutnya ini. Jadi mulainya dari sini, yang baris ketiga. Nah, mulainya dari sini, dari tengah-tengah di antara dua ini. Nah, hitungannya sama, 2, 1, 2, 1. Di sebelah ujung sini ini harus ada kelihatan sedikit ya, karena hitungannya kan 2121. Di bawah 1 berarti ini ada yang kelihatan nih di sebelah sini sedikit. Nah, seperti ini. Seperti biasa kita geser ke atas. Nah, seperti ini. Untuk yang baris yang keempat, mulai lagi seperti yang pertama ya. Jadi baris keempat 5 6 mengulangi lagi yang ini, begitu juga baris berikutnya 7 8 9 mengulangi lagi. Jadi hanya 3 ini diulang-ulang terus ya. Untuk baris yang keempat mengulang seperti baris yang pertama. Ingat, geser agar rapat seperti ini. Ini baris yang keempat. Untuk baris yang kelima sama dengan baris nomor 2 ya. Baris nomor 4 sama dengan baris nomor 1, baris nomor 5 sama dengan baris nomor 2, baris nomor 6 sama dengan baris nomor 3. Jadi hanya 3 ini diulang-ulang terus. Baris nomor 5 sama dengan nomor 2. Hitungannya boleh 2 atas 2 bawah, boleh 2 atas 2 1 di bawah. Misika menggunakan 2 di atas dan 1 di bawah. 2 ke atas, 1 ke bawah, 2 ke atas, 1 ke bawah. Nah, ini jadi nanti motifnya akan miring-miring seperti ini ya. Jadi kalian sudah ada 2 motif. Yang satu adalah anyaman bilik atau anyaman kepang, yang satu anyaman sasa. Kalian bisa pilih salah satu ya. Boleh anyaman sasa kalian kerjakan sampai selesai, boleh anyaman bilik atau anyaman kepang kalian kerjakan sampai selesai. Oke? Nah, Mistika akan menyelesaikan yang anyaman, 2 anyaman ini ya. Jadi separuh-separuh ya. Nah, itu tadi 2 motif anyaman yang sudah Mistika contohkan hari ini. Yang pertama ada motif sasa ya, jadi satu kotak seperti ini. Lalu yang berikutnya ada motif bilik atau kepang ya.
Boleh 21, 21 seperti ini atau 2, 2, 2 juga boleh. Yang kalian harus perhatikan hanya awal memulainya saja. Awal ketika memulainya. Nah, dua motif ini adalah menjadi dasar dari berbagai jenis motif anyaman lainnya. Ya. Nah, kalian bisa pilih salah satu saja dari dua motif ini. Kalian boleh mengerjakan sasak sampai penuh atau boleh mengerjakan bilik atau kepang ini sampai penuh satu kertas. Oke, selamat berlatih di rumah. Hati-hati ketika memotong lembar-lembar kertasnya. Minta bantuan orang dewasa atau bisa menggunakan gunting ya. Selamat mencoba di rumah, selamat berlatih, dan sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya. Bye.